Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dari makna dan jenis-jenis ibadah. Dan sekarang penulis akan melanjutkan dengan penyebutan sebagian jenis ibadah dan beserta dalilnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa dalilul khawfi, dalil khawf adalah firman Allah ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jikalau kalian beriman. Ya, maka ini menunjukkan bahwa rasa takut kepada Allah adalah ibadah, karena Allah memerintahkan hal itu. Takutlah kepadaku. Wa dalilur raja'i, dalil berharap adalah firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu terhadap Rabbnya, maka hendaknya dia beramal-amal saleh dan tidak mensyirikkan dengan peribadatan kepada Rabbnya dengan seorang pun. Ya, tidak menduakan. Saksi pembahasannya di sini, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, maka di sini berharap kepada Allah adalah ibadah. Kemudian wa dalilu tawakkuli, dalil tawakal, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah bertawakal kalian jikalau kalian beriman. Maka ini sekali lagi menunjukkan bahwa tawakal adalah ibadah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia adalah pencukupnya. Maka di sini tawakal adalah ibadah. Wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu', dalil rasa harap, rasa khawatir dan khusyuk bahwa itu adalah ibadah. Allah Ta'ala mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Ya, lanjutannya, wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi atau orang-orang soleh bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kita raghaban, dengan penuh rasa harap, wa rahaban, dan penuh rasa khawatir, wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk kepada kita. Maka ini menunjukkan bahwasannya raghbah, rahbah, dan khusyuk adalah ibadah. Kemudian wa dalilul khasyah, dalilul khasyati, yaitu ya-nya tidak ditasydid. Firman Allah Ta'ala, fala takhshawun nasa wakhshawni, janganlah kalian takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Takutlah kepadaku. Maka ini juga khasyah, rasa takut adalah ibadah. Dalilul inabati, dalil kembali adalah firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya. Maka ini kembali kepada Allah adalah ibadah. Wa dalilul isti'anati adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada kamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Maka meminta pertolongan adalah ibadah. Dalilul isti'adzati, firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung dengan Rabb yang menguasai pagi, atau al-falak malam, ya, dan juga dapat berarti bulan di situ falak. Maka di sini isti'adzah, meminta perlindungan, adalah ibadah. Dan juga firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Rabbnya manusia, juga menunjukkan bahwa saya meminta perlindungan adalah ibadah. Wa dalilul istighatsati, dan dalil meminta pertolongan di waktu sempit adalah firman Allah Ta'ala, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, maka dia mengijabah doa kalian.
Maka di sini istighatsah adalah ibadah. Wa dalilul dzabhi, dan dalil dzabh menyembelih adalah firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, yaitu dia menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku milik Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan dengan itu aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Dan dari sunnah, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi, Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Kemudian dalil isti'anah. Ini bukan isti'anah ya, dalil nadri. Diganti dalilun nadri. Dalil bernazar, ya, nazar adalah ibadah. Yaitu pada firman Allah Ta'ala, yufuna bin nazri, mereka menunaikan nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut pada suatu hari yang keburukannya tersebar, yang keburukannya menyebar. Ya, saksi pembahasannya di sini, nazar adalah ibadah, dan nanti juga akan dijelaskan oleh pensyarah rahimallahu taala dari dalil-dalil yang tadi disebutkan dalam matan. Perhatikan. Qala syarih rahimallahu taala, yaqulul mu'allif rahimahullah dzakiran ba'd anwa'il ibadati minha al-khawfu wa huwa aqsamun thalathatun. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, yaqulul muallif, penulis menyebutkan, zakiran, yaitu mengingatkan sebagai pengingat, ba'd anwa'il ibadati, sebagian jenis-jenis ibadah, minha, salah satu darinya adalah al-khauf, rasa takut. Maka di sini kata Syekh bin Baz, wa huwa aqsamun thalathatun, dan dia ada 3 jenisnya. Jadi khauf, rasa takut, ada 3 jenisnya. Al-awwalu, yang pertama, khaufus sirri wa huwa khasun billahi li'annahu al-qadiru ala kulli syai'in wa huwa alladhi yukhafu wa yukhsha kama qala ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa qala ta'ala wa lam yakhsha illa Allah. Wa qala ta'ala fala takhshawun nasa wakhshawni. Jenis yang pertama adalah khaufus sir, rasa takut yang tersembunyi. Maksudnya bagaimana? Rasa takut yang tersembunyi, yaitu rasa takut yang dia tidak ada sebab yang dapat ditangkap oleh panca indera. Misal, waduh, saya takut melakukan maksiat, nanti Allah akan mengazab saya. Ini dia tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Beda kalau misalnya di depan ada ular, takut. Itu ularnya bisa ditangkap panca indera gak? Bisa, takut sama ular. Di depan gang ada preman, dia takut mau melewati situ. Di situ dia bisa ditangkap panca indera. Akan tapi khaufus sir, rasa takut yang tersembunyi, semisal
tidak berani dalam melakukan kemaksiatan di kala kesendirian. Gak berani dia melihat hal yang haram, mendengar hal yang haram, berhubungan dengan hal yang haram. Padahal gak ada siapa-siapa di situ. Itu khaufus sir. Dan gak ada sebab-sebab yang ditangkap panca indera yang membuat dia takut. Ya kalau tadi ular kan ada panca indera di situ, bisa kelihatan. Ya di situ nggak ada sebab yang ditangkap panca indera yang membuat dia takut. Itu namanya khaufus sir. Wa hadza khassun billahi, ini dia khusus untuk Allah. Rasa takut yang seperti ini khusus untuk Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah, jatuh dalam kesyirikan. Misal, ada orang dia ketika di asrama ingin mencuri. Terus dia takut, waduh nanti Pak Kiainya bisa nerawang. Takut. Nanti saya ketahuan lagi. Kiainya lagi safar misalnya. Nggak ada di pondok, nggak ada di sekitar pondok, nggak ada daerah Tawangmangu. Lagi ke Jakarta. Tapi dia takut di situ. Itu namanya khaufus sir, jatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena pasti dia muncul rasa takut karena dia meyakini bahwa kiainya memiliki ilmu sakti di situ. Waduh, saya nggak beranilah macam-macam, nanti saya ketahuan lagi di terawang, gitu kan? Misalnya ada orang yang pamannya katanya dia punya ilmu. Akhirnya apa? Dia takut, nggak berani melakukan hal-hal yang buruk. Bagus, tapi di situ ada rasa takut yang dia sir, padahal khusus untuk Allah. Dia takut di terawang, padahal jauh pamannya di mana? Dianya di mana? Maka dia jatuh dalam kesyirikan. Karena ini rasa takut yang sepertinya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang mampu. Selain Allah nggak mampu untuk melakukan seperti ini. Hanya Allah yang dapat maha melihat. Kecuali beda lagi kalau di pondok pesantren ada CCTV, gitu kan? Beda lagi keadaannya. Ada CCTV, aduh. Nanti ustadznya ngelihat, ustadznya Jakarta tapi ada CCTV, nanti bisa ketahuan. Nah, itu beda. Kemudian li'annahul qadiru ala kulli syai'in, dia khusus untuk Allah karena bahwasanya Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Selain Allah enggak ada. Wa huwal ladzi yukhafu wa yukhsha, dia adalah yang ditakutin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku jikalau kalian beriman. Dan Allah Ta'ala mengatakan walam yakhsha illallah, dan dia tidaklah takut kecuali kepada Allah. Dan Allah Ta'ala mengatakan fala takhshawun nasa wakhshawni, janganlah kalian takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Ya, rasa takut yang seperti ini itu khusus untuk Allah dan dia adalah ibadah. Fal wajibu khasyatullahi wa khawfuhu li'annahu musarriful qulubi wa muqallibuha wal qadiru ala kulli syai'in wa huwa alladhi yanfa'u wa yadurru wa yu'ti wa yamna'u. Fal wajibu takhsisuhu bil khawfi wa alla yakhafa hadzal khawfa illa minallahi fi kullil umuri. Fal wajibu khasyatullahi wa khawfuhu, maka yang wajib adalah takut kepada Allah. Khasyah dan khauf, takut dia artinya. Li'annahu musarriful qulubi, karena bahwasanya dia adalah yang maha mengendalikan hati-hati. Musarrif, mengendalikan. Wa muqallibuha, dan yang maha membolak-balikan hati.
Dia takut ingin melakukan kemaksiatan. Karena dia tahu bahwa Allah yang maha membolak-balikan hati. Bisa jadi ketika dia melakukan kemaksiatan, nanti banyak permasalahan di rumahnya. Karena itu adalah dampak dari kemaksiatan. Nah, ini dia khaufus sir. Khusus untuk Allah. Wal qadiru ala kulli syai'in, dan Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwal ladzi yanfa'u, dia yang memberikan manfaat. Takut tidak mengerjakan sholat. Ya, karena nanti kalau tidak mengerjakan sholat, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Nanti akan mendapatkan azabnya. Karena Allah yang dapat memberikan manfaat dan Allah yang dapat memberikan mudarat. Yu'ti wa yamna'u, memberikan dan mencegah. Fal wajibu taksisuhu bil khaufi, maka yang wajib mengkhususkan Allah dengan rasa takut. Wa alla yakhafa hadzal khaufa, dan seseorang tidaklah takut dengan takut ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fi kullil umuri, pada setiap urusan-urusan, perkara-perkara. Kemudian apa? Walakin khaufus sirri yahtassu bihi subhanahu wa huwa kaunul insani yakhafu min ajli qudratin khasatin sirriyatin laysat hasbal hissi, walidzalika ya'taqidu ubbadul quburi anna ba'dhan nasi lahul qudratu ala tasarrufi fil kauni ma'allahi jalla wa ala, wa ya'taqiduna dhalika aidan fil asnami wal jinni wa ghairiha, wa hadha huwa syirkul akbar, wa ya'taqidu fihim aidan anna lahumul qudrata ala al-'ata'i wal man'i wa zayghil qulubi wa mautin nufusi duna asbabin hissiyatin. Lihat di sini kata Syekh bin Baz, walakin khaufu sirri yahtassu bihi, akan tapi khaufu sir, rasa takut yang tersembunyi, dia khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya boleh takut dengan takut yang seperti ini, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kaunul insani, yaitu keadaan manusia. Apa itu khaufus sir? Tadi juga udah ana jelaskan. Keadaan manusia yakhafu min ajli qudratin khassatin sirriyatin. Seorang manusia takut karena kemampuan khusus yang tersembunyi. Min ajli, karena qudratin, kemampuan, khassatin, khusus, sirriyatin, yang tersembunyi. Laisat hasbal hissi, tidak sesuai dengan panca indera, yaitu tidak tertangkap panca indera. Rasa takut khusus tersembunyi, nggak berani melakukan kemaksiatan di kala kesendirian. Kok nggak berani? Kan nggak ada tangkapan panca indera. Itu namanya khaufus sir. Karena dia meyakini Allah maha melihat, Allah azabnya sangat pedih, Allah dan seterusnya. Bisa jadi Allah nanti akan memberikan mudarat kepada saya, memberikan mudarat kepada saya ini, mencegah saya dari ini, dan lain sebagainya. Nah, ini dia khusus untuk Allah. Dan para pemuja kuburan memberikan rasa takut yang seperti ini kepada kuburan-kuburan yang mereka puja. Lihat. Walidzalika ya'taqidu ubbadul quburi. Oleh karena itu, meyakini para pemuja kubur, anna ba'dun nas, bahwasanya sebagian manusia, lahul qudratu, dia memiliki kemampuan, ala tasarruf, atas mengatur, fil kaun, pada alam semesta,
bersama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, para pemuja kubur meyakini hal itu. Kata mereka apa? Sebagian manusia dia memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta bersama Allah. Jadi kalau misalnya dia telat sedikit takut, waduh, udah lama enggak ke kuburan nih, mengunjungi kuburan wali ini, nanti celaka gitu kan, nanti enggak berkah, nanti dagangannya sepi. Ini dia rasa takut yang sir, padahal nggak ada sebab khusus, nggak ada sebab hisi yang ditangkap oleh panca indera. Bagaimana orang dia udah mati, emang bisa ngapain gitu? Hal itu terjadi karena dia meyakini kuburan tersebut orangnya yang sudah mati mengatur alam semesta bersama Allah. Dan ini kesyirikan. Dan bukan hanya pada kuburan, wa ya'taqiduna dzalik, dan mereka meyakini itu juga fil asnam, pada patung-patung. Apa kata mereka? Kalau ente nggak punya foto Habib ini, celaka rumah ente. Lihat tuh. Ente nggak ada foto wali songo, nggak berkah rumah ente. Lihat, siapa yang mendatangkan manfaat? Siapa yang mengatur semua itu? Allah. Tapi apa? Dia meyakini bahwa wali, kiai, Habib dari foto-foto tersebut bisa mendatangkan manfaat, mengatur semua itu. Dia yakini pada patung. Padahal udah jelas malaikat rahmat gak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat foto. Gimana? Mereka meyakini seperti itu juga pada patung, jin dan selainnya. Jin. Kalau misalnya ngelewat pohon keramat nggak numpang-numpang, apa yang terjadi? Nanti sial, nanti celaka. Makanya apa bilang numpang-numpang? Nggak klakson, nanti sial, nanti celaka. Kan yang datang mendapatkan, yang bisa mendatangkan mudarat hanya Allah, dia nggak bisa. Nggak ada yang mampu mendatangkan itu. Kalau misalnya tidak memberikan sesajian pada hari tertentu, acara tertentu, nanti sial. Tuh. Banyak ini terjadi hal yang seperti ini. Apa kata Syekh bin Baz? Hadza huwa syirkul akbar. Ini dia adalah syirik besar. Wa ya'taqidu fihim aidan. Ini yang tadi kita contohkan juga. Dan dia meyakini pada mereka juga, yaitu patung, ya jin, anna lahumul qudrata, bahwasanya mereka memiliki kemampuan alal ata'i, dalam memberikan. Kalau kita memuliakan ini, nanti rumah kita berkah, rumah kita dipenuhi rahmat. Gimana? Sedangkan dalam hadis, kalau rumah ada fotonya, malaikat rahmat gak akan datang. Kemudian dia mengatakan, kalau kita punya foto fulan-fulan ini di rumah kita, nanti akan dipenuhi dengan rahmat. Bertentangan di sini. Dan di lain sisi juga dia meyakini bahwasannya dia, si foto itu, orangnya bisa mendatangkan manfaat, bisa memberikan sesuatu, wal man'i, dan mencegah, wa zayril qulubi, dan memalingkan hati, wa mautin nufusi, dan mematikan jiwa. Mematikan jiwa. Ada itu di samping desa sana, Tawangmangu. Kalau misalnya ada orang nikahan, kemudian tidak mengadakan acara apa, lupa. Ada dia punya keyakinan itu, nanti banyak yang meninggal. Dia yakini seperti itu. Dan qadarallah, Allah uji memang mereka dengan itu, setelah itu banyak yang meninggal. Dan itu permainan setan, permainan jin. Bisa mematikan jiwa. Kalau misalnya mereka nggak melakukan ini, nanti banyak yang mati. Benar di sini apa kata Syekh bin Baz?
wa ya'taqidu fihim aidan anna lahumul qudrata 'alal 'ata'i wal man'i wa zaghil qulubi wa mautin nufus. Duna asbabin hissiyatin, tanpa sebab-sebab hissiyah yang dapat ditangkap panca indera. Semua itu kesyirikan, syirik besar. Atsani, yang kedua, khauful asbabil hissiyati. Kama qala ta'ala fi qissati Uhudin. Lamma qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam innal musyrikina qad jama'u lakum wa sayarji'una ilaikum fa anzalallahu fi dzalik innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fasyaitanu yukhawwifun nasa min awliya'ihi wa yu'azzimuhum fi sudurin nasi hatta yakhafuhum. Wallahu yaqul fala takhafuhum bal i'tamadu alayya bal i'tamidu alayya wa a'iddul 'uddata wa la tubalu bihim kama qala ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa hadzal khauful hissiyyu. Apa hukumnya? La ba'sa bihi. Lakinnal khaufal qalbiyya khaufu sirri hadza huwal manhiyyu anhu. Yang kedua adalah khauful asbabil hissiyah, rasa takut yang berasal dari sebab-sebab hissiyah. Rasa takut dari sebab-sebab yang dapat ditangkap panca indera. Ya tadi, ada ular, ada preman, ada orang yang bawa pisau, ada orang yang bawa pedang, ada orang yang bawa tembakan, dia takut melewati itu. Nah, itu dia ada sebab hissiyah. Dan ini tidak mengapa. Kama qala ta'ala fi qissati Uhudin, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam kisah perang Uhud. Lamma qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Innal musyrikina qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang musyrik qad jama'u, mereka telah berkumpul lakum, untuk menyerang kalian. Ada yang mengatakan seperti itu kepada Nabi, orang-orang musyrik telah berkumpul untuk menyerang kalian. Wa sayarji'una ilaikum, dan akan kembali lagi kepada kalian. Pada saat itu orang-orang muslim kalah dalam perang Uhud. Dan terdapat lagi kabar-kabar kalau orang-orang musyrik sudah berkumpul lagi untuk menyerang kalian, kembali lagi kepada kalian. Maka apa? Fa anzalallahu fi dzalik. Maka Allah menurunkan pada hal itu, innama dzalikumus syaitan. Sesungguhnya itu adalah syaitan. Yukhawwifu awliya'ah. Syaitan menakuti kamu, awliya'ah, yaitu dengan penolong-penolongnya. Maksudnya apa? Orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik itu adalah penolong-penolong syaitan yang membuat orang-orang muslim takut. Kemudian apa kata Allah? Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku jikalau kalian beriman. Lihat di sini apa kata Syekh bin Baz? Syaitan yukhawwifun nasa min awliyaihi. Tuh. Syaitan dia menakut-nakuti manusia dari melalui penolong-penolongnya. Ya, tadi kalau dalam ayat tersebut penolong syaitan pada saat itu orang-orang musyrik. Ya, kalau misalnya ada di desa yang dia mungkin jarak antara rumah ke masjid jauh, kemudian dia bilang, "Hayo lu, nanti kalau pergi ke masjid ada setan gentayangan di pohon itu." Itu berarti apa? Pengikutnya setan menakuti orang yang ingin mengerjakan kebaikan. Kan sama di sini. Ini ada yang mengatakan kepada Nabi, itu orang-orang musyrik sudah berkumpul untuk menggempur kalian, kembali lagi menyerang kalian.
akan menempas kalian sampai ke akar-akarnya. Yaitu dari perkataan orang-orang musyrik yang setan menakuti kamu dengan melalui mereka, orang-orang musyrik. Wa yu'azzimuhum, dan membesarkan mereka dalam dada-dada manusia. Hatta yakhafuhum, sampai mereka takut kepada orang-orang musyrik. Yakhafu, yaitu mereka orang-orang muslim, hum, takut kepada orang-orang musyrik. Dan Allah mengatakan, fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka, bal i'tamidu alayya, akan tapi bersandarlah kalian kepadaku. I'tamidu apa? Bersandar. Wa a'iddul uddata, dan persiapkanlah uddah, bekal. Jangan takut, tapi persiapkan juga bekal. Wala tubalu bihim, jangan kalian pedulikan mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk mereka semampu kalian dari kekuatan. Ya, kata Syekh bin Baz, hadal khauful hissiyu, ini rasa takut hissi. La ba'sa bihi, tidak mengapa. Lakinnal khaufal qalbiyya khaufus sirri, akan tapi rasa takut yang di dalam hati itu khaufus sirr, hadza huwal manhiyu anhu, ini dia dilarang darinya. Jadi hati kita juga harus tetap bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Oleh karena itu jangan kalian takut kepada mereka. Bersandarlah kalian kepadaku. Hati kita memang takut, tapi kita harus berusaha menggantungkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ammal khauful hissiyu, ini sama juga tadi yang kedua. Mithlu ayyakhafal lissa awis sariqa awil aduwa faya'uddul uddata minas silahil lazimi kullu hadha la budda minhu. Lihadza qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, wa qala subhanahu fi qissati Musa lamma kharaja min Misra khaifan min Fir'auna wa qaumihi fa kharaja minha khaifan yataraqqabu. Fa inna hadzal khaufa khaufun hissiyun la ba'sa bihi. Lakin, tapi perhatikan di sini, la yajuzu khauful aduwi khaufan yamna'u min jihadihi wa nasril haqq, wa inna ma yahmiluhu hadzal khaufu 'ala al-i'dadi lil aduwi wa akhdhil hadzari. Catatan pentingnya di situ di akhir. Ammal khauful hissiyu, adapun rasa takut hissi, mithlu ayyakhafal lissa, seperti takut kepada maling, awis sariqa, atau pencuri, ya lis sarik sama, awil aduwa, atau takut kepada musuh. Lalu dia apa? Ya'uddul uddah, mempersiapkan bekal minas silah, ya berupa senjata lazim yang harus. Kullu hadza la budda minhu, semua ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Memang ada rasa takut, sehingga dia mempersiapkan bekal, ya berupa persenjataan. Pasti terjadi, la budda minhu. Nggak bisa kita menghindari dari rasa takut ini. Oleh karena ini Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, wahai orang-orang yang beriman, khudhu, bersiap siagalah kalian, hidrakum, ambillah kekhawatiran kalian, yaitu bersiap siagalah kalian. Dan Allah Ta'ala mengatakan dalam kisah Nabi Musa, lamma kharaja, ketika dia keluar min Misra, dari negara Mesir. Kenapa keluar? Khaifan, takut dari Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa takut. Ya, ini khauful hissi, pasti terjadi. Dan Allah mengatakan fa kharaja minha, Nabi Musa keluar dari Mesir khaifan, karena takut, yataraqqab, khawatir. Fa inna hadzal khaufa khaufun hissiyun la ba'sa bihi. Maka sesungguhnya rasa takut ini adalah khaufun hissi, tidak mengapa. Ya.
Jadi nggak dilarang. Tapi perhatikan di sini catatan pentingnya. Lakin la yajuzu khauful adui khaufan yamna'u min jihadihi. Akan tapi nggak boleh, la yajuz, nggak boleh khauful adu, takut kepada musuh yang dengan rasa takut yamna'u min jihadihi, mencegah dia dari berjihad, melawannya gitu, menjihadinya. Wa nasril haqqi, dan menolong kebenaran. Ya, jadi jangan sampai rasa takut itu membuat kita tidak melakukan kebaikan, terhalang dari ibadah, tidak mau menolong kebenaran. Ya memang ada itu rasa takut, tapi buatlah itu, lihat di sini, yahmilu hadzal khaufu 'alal i'dadi lil adu. Akan tapi yahmiluhu hadzal khaufu, jadikanlah rasa takut itu menggiringnya. Yahmiluhu hadzal khaufu, rasa takut itu menggiringnya, membawanya, menggiringnya untuk apa? Alal i'dad, untuk bersiap-siap, lil adu, untuk melawan musuh. Jadikan rasa takut itu membuat kita semakin bersiap-siap. Wa akhdhil hadari, dan mengambil sikap waspada. Bukan malahan berhenti, nggak mau berjihad, nggak mau menolong kebenaran, bukan. Tapi jadikan rasa takut itu membuat kita bersiap-siap untuk melawan musuh dan mengambil sikap berwaspada. Ats-tsalitsu al-khaufu tabi'iyyu. Alladzi jubila 'alaihi al-insanu wa hadza la haraja fihi. Mithlu khawfil insani al-hayyata wal aqraba was sab'a fayataba'adu anha wa yaqtuluha wa yataba'adu an madhannatis sibai hatta la yata'adza biha. Jenis yang ketiga adalah al-khawfut tabi'i, rasa takut yang alami. Dan ini juga tidak mengapa. Alladzi jubila 'alaihil insanu, yang diciptakan manusia di atasnya. Ya, manusia diciptakan dalam keadaan memiliki rasa takut seperti ini. Wa hadza la haraja fihi, ini tidak mengapa padanya. Mithlu khaufil insani al-hayyata, seperti takutnya manusia kepada ular. Hayyata, ular. Wal aqraba, dan kalajengking. Was-sabu'a, dan binatang buas. Fayataba'adu anha, maka dia menjauh darinya. Jauh dari ular, menjauh dari kalajengking, dari hewan buas. Wa yaqtuluha, dan membunuhnya. Wa yataba'adu, dan dia menjauh an madhannatis siba', yaitu dari serangan binatang buas. Ya, madhannah sebenarnya di sini isi makan, yaitu tempat yang terdapat sangkaan terdapat binatang buas. Tempat yang terdapat sangkaan tempat yang terdapat sangkaan bahwa di tempat tersebut ada binatang buas. Ya, misalnya ada orang bilang, di goa itu ada singa. Ya, seseorang menjauh dari goa, kenapa? Karena itu tempat yang memang terdapat sangkaan adanya binatang buas. Ya, tapi antum terjemahkan saja serangan, enggak apa-apa. Wa yataba'adu an madhannatis siba', ya, dan dia menjauh dari serangan binatang buas hatta la yata'adza biha, hingga tidak terganggu dengannya. Ya, ini tidak mengapa, ya, dibolehkan. Hada amrun la budda minhu, ini adalah perkara yang pasti terjadi. Wallahu jabalan nasa 'alal khaufi mimma yu'dhi hatta yataharraza minhu. Yakhaful barda fayalbisu thiyabal ghalidhata wa yakhafu minal ju'i fayakulu wa yakhaful 'atsha fayashrabu. Hadhihi umurun tabi'iyyatun la ba'sa biha. Ya, ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan rasa takut tabi'i.
Apa kata Syekh di sini? Wallahu jabalan nasa, Allah menciptakan manusia alal khaufi, ya di atas rasa takut ini, mimma yu'dhi, dari hal-hal yang mengganggunya. Apa tujuannya Allah menciptakan rasa takut seperti ini? Ya ada singa, ada ular, dia takut. Ya karena dia dapat mengganggunya. Hatta yataharraza minhu, sampai dia berlindung darinya. Mencegah darinya, ya berlindung. Itu tujuannya. Contoh, ya khauful barda, seseorang takut kedinginan. Sehingga apa? Fayalbisu thiyabal ghalidhah. Maka dia memakai pakaian yang tebal. Coba antum bayangkan, ada manusia enggak memiliki rasa dingin. Tiba-tiba apa? Mati aja. Hipotermia kan? Wa yakhafu minal ju', takut dari rasa lapar, sehingga apa? Fayakulu, dia makan. Ana pernah melihat ada anak kecil, dia nggak tahu rasa lapar. Dia bilang ke abinya, "Abi," nama anaknya lupa, nah pokoknya perut anak sakit gitu. Ternyata karena belum makan dari pagi. Tapi dia bilang apa? Sakit. Ya maka kita memiliki rasa lapar dan kita sadar akan hal itu adalah nikmat yang luar biasa. Ada orang dia punya penyakit nggak memiliki rasa sakit. Mau berdarah, mau apa, nggak sakit dia. Dan ini bahaya. Misalnya dia lagi keluar kemana, kemudian ada yang berdarah, ketusuk ini, ketusuk itu, tiba-tiba darahnya habis, pingsan. Kan dia nggak sadar. Ya, anak punya saudara seperti itu juga. Dia nggak bisa merasakan rasa sakit. Ya, yakhafu minal ju'i fayakulu. Dia takut dari rasa lapar, lalu kemudian dia makan. Ya khawful atsya fayashrabu, dia takut dari rasa haus sehingga dia minum. Hadhihi umurun tabi'iyatun, ini adalah perkara yang alami, la ba'sa biha, tidak mengapa dengannya. Ya, jadi ini adalah 3 jenis rasa takut. Ya, antum perhatikan. Ya, pentingnya seseorang mengetahui rasa takut seperti ini dan memahaminya, enggak setengah-setengah dalam belajar. Misalnya dia cuma mengambil secuil dari firman Allah, diambil secuil tanpa membahas semuanya. Sehingga kalau dia jumpa firman Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku. Kemudian dia punya saudara, dia lempar ke tempat yang ada ular, ayo jangan takut, takut sama Allah gitu kan. Ini benar atau salah? Salah, itu khaufu tabi'i, labas, enggak apa-apa. Jangan takut sama Allah. Itu khaufu tabi'i. Akhirnya apa? Kena ular, meninggal gitu kan. Ya seperti itu. Jadi ada khaufus sir, kemudian khauful asbabil hissiyah, dan khaufut tabi'i. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.